Yo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Bukan YouTuber Besar, channel yang membahas tentang dunia YouTuber pemula. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari penonton ya, yang mungkin pertanyaan tersebut juga selama ini menjadi pertanyaan teman-teman semua. Jadi simak terus sampai akhir ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang memberikan super thanks di video ini atau di video yang lain, nanti video teman-teman akan aku share di tab komunitas, biar banyak yang nonton. Oke, sekarang langsung saja kita ke konten kata aja kali ini. Kamu tanya, aku jawab. Check it out. Oke, teman-teman, ini pertanyaan yang pertama ada dari akun @nameesage. Pertanyaannya seperti ini ya. Kak, kalau 1 juta view total keseluruhan, aku main remix video, berapa ya Kak kira-kira kalau sebulan gajinya? Nah, ini berarti akun Nameesage ini mainnya di remix video ya. Remix video itu berarti berupa video short. Nah, kalau untuk video short sendiri, itu yang dihitung untuk perhitungan pendapatan atau penghasilannya, itu berasal bukan dari total keseluruhan penayangan teman-teman, tapi dari penayangan tak dilewati. Teman-teman pertama harus mengecek dulu penayangan tak dilewati itu berapa ya. Biasanya rata-rata sih sekitar 50% dari total view keseluruhannya. Kalau tadi 1 juta view, jadi penayangan tak dilewati itu 50%-nya adalah 500.000. Nah, kemudian berapa bayaran yang didapat? Nah, ini bisa di breakdown menjadi 2 garis besar ya. Jika penontonnya itu berasal dari penonton Indonesia, maka RPM-nya juga bisa dikatakan rendah teman-teman jika dibandingkan dengan penonton luar negeri. Kalau penonton Indonesia itu rata-rata RPM-nya itu sekitar 200-300 rupiah saja. Jadi ya kita hitung kasarannya, misalkan satu video short itu mendapatkan view 1 juta. Kemudian penayangan tak dilewati itu setengahnya ya, berarti sekitar 500.000. Kemudian kita kalikan dengan RPM-nya tadi, berarti 500.000 untuk per 1000 views-nya itu dikali 200 rupiah, itu mendapatkan 100.000 ya, 100.000 untuk satu video short yang diupload. Nah, kemudian kalau 1 bulan, jika teman-teman bisa konsisten upload sehari 1 video short, berarti dalam 1 bulan 1 kali 30 ya, rata-rata 30 video. Kalau teman-teman view-nya itu bisa konsisten sekitar 1 juta, jadi satu video 100.000 kali 30 bisa 3 juta per bulan. Jadi untuk penonton Indonesia dengan rata-rata tontonan 1 juta itu kisaran bisa mendapatkan 3 juta rupiah per bulan ya. Lain halnya kalau jika teman-teman itu penontonnya atau videonya itu target penonton luar negeri ya, terutama penonton Amerika, Eropa, atau negara-negara lain yang RPM-nya itu tinggi teman-teman. Bahkan untuk RPM atau bayaran penonton luar negeri itu bisa 10 kali lipat jika dibandingkan dengan penonton Indonesia. Jika penonton Indonesia tadi RPM-nya hanya mendapatkan 200-300 rupiah saja, kalau penonton luar negeri Amerika itu bayarannya bisa sampai 10 kali lipat, yaitu 2.000 sampai bahkan 5.000 rupiah teman-teman untuk satu video yang diupload. Jadi kita hitung kasarannya ya, kalau target penonton teman-teman luar negeri satu video short itu tadi kan dikatakan 1 juta views ya totalnya. Kemudian penayangan tak dilewati itu berarti kan setengahnya 50% ketemu 500.000. 500.000 untuk per 1000 viewsnya katakanlah dibayar atau RPM-nya itu dapat 2.000 ya. 2.000 kali 500.000 sudah dapat 1 juta untuk satu video short yang diupload. Nah, kalau 1 bulan bisa konsisten sehari 1 video, view-nya bisa stabil, itu berarti satu video short 1 juta dikali 30. Yaitu sebulan bisa dapat 30 juta. Bayangkan teman-teman, perbandingannya antara penonton Indonesia dengan penonton luar negeri itu bisa sampai 10 kali lipat. Jadi
kalau teman-teman ingin main di video short, fokus di video short, itu teman-teman sebaiknya mengambil target penonton luar negeri ya, agar nanti pendapatan yang dihasilkan itu bisa lebih maksimal. Tapi kalau teman-teman mungkin belum bisa menargetkan penonton luar negeri, bahasa Inggrisnya masih pas-pasan, ya mungkin bisa dimulai dulu dengan target penonton Indonesia. Nanti lama-lama kalau sudah ketemu polanya, nah teman-teman bisa mulai bergeser nih ke target penonton luar negeri. Bisa di channel yang sama, tapi aku sarankan dibuat di channel yang lain, channel yang baru, karena agar penonton itu bisa fokus ya. Kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Ada pertanyaan dari akun @yandrianj2098. Pertanyaannya, Bang mau nanya, kalau misalkan kita kejar jam tayangnya lewat musik, terus targetnya tercapai, kalau udah tercapai untuk video shortnya itu kita lanjutin atau bikin niche baru. Nah, ini jadi kasusnya adalah si abang ini mengejar jam tayang untuk syarat monetisasi ya, kemudian sudah tembus 4000 jam tayang, lalu video shortnya itu dilanjut atau membuat niche baru. Nah, tergantung teman-teman, tergantung video shortnya ini apakah digunakan sebagai konten utama ataukah hanya bertujuan untuk mencari subscriber. Kalau hanya bertujuan untuk mencari subscriber, maka nanti kalau sudah terkumpul 1000 subscriber, kemudian saat mau mendaftar monetisasi, itu video shortnya dihapus semua ya teman-teman, agar aman. Tapi kalau video shortnya itu digunakan untuk konten utama, nah itu tetap dipertahankan, jangan dihapus ya, karena kontennya itu sudah menghasilkan penonton yang loyal. Jadi penontonnya itu organik ya, alias berasal dari konten utama tersebut. Tapi perlu diperhatikan baik-baik teman-teman, bahwa untuk video short itu teman-teman harus membuat yang sesuai dengan aturan YouTube ya, agar tidak terkena pelanggaran, entah itu konten yang digunakan ulang ataupun konten tidak autentik. Jadi usahakan sebisa mungkin konten video short teman-teman itu yang pertama haruslah video original ya, ataupun kalau teman-teman menggunakan video dari sumber lain, reupload, itu teman-teman harus melakukan editing yang signifikan agar menjadi konten original atau konten asli buatan teman-teman. Kemudian kalau teman-teman menggunakan AI, nah harus dipastikan teman-teman harus terlibat dalam pembuatan kontennya. Jangan cuma mengandalkan AI untuk membuat konten ya, tapi jadikan AI itu sebagai alat bantu untuk membuat konten. Jadi teman-teman terlibat di situ, teman-teman membuat prompt, membuat narasi, membuat alur cerita itu yang unik, yang menarik, sehingga ada nilai tambah, sehingga konten AI teman-teman bisa lolos untuk monetisasi. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yang ketiga ya, ada dari akun @studioislami88. Pertanyaannya, mau tanya Kak, jika nanti udah bisa mendaftar untuk syarat monetisasi, apa ada biaya pendaftarannya Kak? Jawabannya singkat padat jelas, gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Oke teman-teman, begitu ya konten Kata Aja kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum dan tetap semangat. Yo.